Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai all, kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang proses spermatogenesis dan oogenesis. Pertama ini ada anggota kami yaitu Citra Febrianti, Maulina Ayu, Maila Indra, Nesa Destiani, dan Salsa Nabila. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Proses spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma haploid dari sel induk diploid yang dikenal sebagai spermatogonium. Prosesnya terjadi dalam tubulus seminiferus di testis. Seluruh proses memakan waktu sekitar 70 hari. Kemudian ada proses terjadinya spermatogenesis. Yang pertama, spermatogonium. Fase awal proses spermatogenesis dimulai dari spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N. Spermatogonium ini mengandung 23 pasang kromosom. Yang kedua, spermatosit primer. Selanjutnya, spermatogonium akan membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer sifatnya masih diploid atau 2N. Yang ketiga, spermatosit sekunder. Kemudian, spermatosit primer akan membelah, disebut dengan pembelahan meiosis 1. Pada proses ini, spermatosit primer berubah menjadi spermatosit sekunder. Yang keempat, spermatosit sekunder akan membelah lagi menjadi 4. Proses ini dinamakan fase meiosis 2. Ukuran dan bentuk spermatid masih sama dengan spermatosit sekunder. Yang terakhir yaitu sperma matang, yaitu proses spermatogenesis yang terakhir dan adalah pembentukan sperma matang. Spermatid yang sudah berubah menjadi sperma matang akan menuju saluran epididymis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur pada wanita. Sel telur dibutuhkan agar proses pembuahan berjalan sukses dan memungkinkan terjadinya kehamilan. Dalam proses oogenesis menghasilkan 4 sel fungsional. Uniknya proses oogenesis sudah dimulai sejak bayi perempuan berada dalam kandungan. 1. Mitosis. Ketika bayi perempuan masih dalam bentuk janin, proses pengadaan atau mitosis sudah terjadi pada tahap meiosis agonium atau sel indung telur yang terbentuk untuk reproduksi melakukan pembelahan diri atau sel agonium akan membelah menjadi 2 sel, lalu 2 sel membelah menjadi 2 sel, kemudian 4 sel membelah jadi 8 dan begitu seterusnya sampai membentuk oosit primer. 2. Meiosis 1. Proses meiosis 1 terjadi ketika perempuan mencapai usia pubertasnya. Di atas ini, oosis primer akan membelah diri menjadi 2 sel yang berbeda ukuran. Kedua sel tersebut bersifat haploid atau memiliki kromosom yang tidak berpasangan. Sel yang berukurannya lebih besar disebut oosit sekunder dan selnya lebih kecil disebut dengan badan kutub primer. 3. Meiosis 2. Pada proses meiosis 2, sel oosit sekunder mengalami pembelahan lagi sama seperti tahapan di meiosis 1. Oosit primer membelah menjadi 2 sel dengan ukuran yang berbeda. Sel berukuran besar disebut ootit berbeda dan sel yang berukuran kecil disebut badan kutub sekunder. Selain itu, sel badan kutub primer yang membelah diri menjadi 2 sel badan kutub sekunder. Dengan begitu, pada proses meiosis 2 akan menghasilkan 1 sel ootit dan 3 badan kutub sekunder.